Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul wasilah ilmu RDAY. Yuk terus semangat, pasti terkabul. Di mana? Di Lampung. Oke. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya sementara untuk hari ini belajar tani, Pak. Apa? Belajar tani. Belajar bertani. Setengah bulan ini. Nanam apa? Nanam kangkung sama kacang tanah. Oh iya, tanahnya berapa luas? Di belakang. Ini baru sedikit, Pak. Paling sekitar 1,5 rantai lah. Karena baru belajar kita. Tanahnya milik siapa? Milik ibu saya, cuman saya yang ngelola. Pengen pisang kayak gini gak? Mau direbus nih. Mau. Potong kecil-kecil ya. Coba cerita, Pak, gimana ceritanya bisa sampai sini? Ya alhamdulillah, Pak. Waktu setahun yang lalu saya pergi tinggalin istri, pulang 4 bulan. Saya pulang, istri saya ngasih tahu saya. Nah, terus ini bilang gitu, Pak ya. Dari Pak RDA, Pak Haji Suwanto, ibu saya, istri saya terus ikut Pak Mail ke sini. Terus saya dukung aja. Saya ngikut jalanin karena belum izin sama Pak Haji. Tetap saya ikutin, Pak. Alhamdulillah sampai dengan sekarang, walaupun nggak sempurna lah, belum sempurna. Gitu, alhamdulillah. Terus kemarin kami maksain ke sini pas ada di kolam renang Cicau itu jam 10 malam kami sampai sana karena sampai kolam renang. Iya, tidur di sana. Saya tidur di kolam renang? Enggak, di emperannya, Pak. Itu alhamdulillah. Terus selesai sana saya langsung ikut ke sini. Ya alhamdulillah bisa bertemu Pak Haji sama rekan. Apa yang memotivasi Bapak nonton YouTube saya? Ya kalau yang memotivasi terutama yang memaksa baca Al-Quran yang menuju kebaikan semua itu, Pak. Terus dengan keadaan yang saya sekarang alhamdulillah, yang dulunya saya gampang emosi, sekarang alhamdulillah agak reda. Kenapa emosinya diturunin? Kenapa nggak ditambahin aja emosinya? Nanti bengel, Pak. Nanti darah tinggi nama cepet mati nanti saya, Pak. Bapaknya mati, ibunya umur panjang ya. Terus nanti bapak dikubur. Ibu nengok kuburan belum tentu setahun 2 kali, ya Bu ya? Setahun sekali paling, Pak. Berborong, ngapain? Jadi nomor 1, bikin takjub Allah. Nanti pasti Allah bikin takjub kita. Amin. Sekarang gimana Allah mau bikin takjub kita, orang kitanya nggak bikin takjub Allah? Apa yang Bapak udah bikin takjub Allah kalau boleh tahu? Apa yang Bapak udah bikin takjub Allah, apa contohnya? Yang contohnya apa ya? Yang saya laksanakan. Yang udah dikerjain yang ada saya gak? kerjakan walaupun nggak penuh ini, Pak ya. Mandi malam, bangun malam. Kadang senyum, kadang enggak. Apa? Kadang senyum, kadang enggak. Oh ya. Karena saya kadang nggak tidur, Pak, langsung mandi malam. Jam 12 tahajud. Terus sunnah, baca Quran semampunya. Mau maksain ngantuk, Pak, belum bisa. Nah itu. Ya dapat 1 juz. Kalian berhenti dulu. Gitu. Terus sholat taubat yang maghrib itu 18. Ya. Terus sholat qobliyah. Ya. Ba'da itu. Ya. Itu walaupun belum pun saya lakukan. Ya. Itu. Ya terus kalau sedekah memang seadanya, Pak. Ya. Ya. Itu istri saya yang ini. Saya ngikut kesini aja, saya diajak istri kok, Pak. Ya. Nebeng ini, Pak. Pak. Siap. Kalau setelah Bapak datang ke RDAY, Bapak saya paksain untuk sedekahnya maksa, setuju apa enggak? Kenapa saya maksa? Karena nanti Bapak jangan sampai nyesel pada saat Bapak mati dikubur. Bapak lihat sedekahnya Bapak cuma sedikit di depan mata, cuma sedikit.
Akhirnya bapak minta sama Allah, Allah bangkitkan saya lagi dong dari kubur. Kenapa? Karena saya mau sedekah. Itu permintaan orang mati. Hanya satu, dia mau sedekah. Kenapa mau sedekah? Karena saya lihat di alam kubur sedekah saya sedikit banget. Sementara kalau sedekahnya besar tuh pahalanya luar biasa. Saya masih ada tabungan, Allah. Kira-kira 1 juta tuh masih ada di istri saya. Saya mau paksain buat sedekah. Saya masih ada tabungan 100.000 tuh di bawah meja. Di bawah tempat tidur. Saya nyumpetin tuh uang masih 200.000 di kandang ayam. Kata Allah, kemarin kemana aja waktu lo sehat? Kenapa duitnya disimpan di kandang ayam 200.000? Kenapa duitnya disimpan di meja 100.000? Kenapa duitnya dititipin istrinya 1 juta? Kenapa nggak kamu sedekain? Nggak ada. Kalau lo udah mati, nggak ada gue bangkitin lagi. Ya terimalah sedekah lo segitu. Makanya paksain pak. Saya nih pak sama teman-teman nih. Tuh bapak lihat tuh sound system. Baru saya datangin. Sound system. Buat anak yatim. Buat anak yatim. Kalau kita nggak bisa sedekah uang, ya sedekah profesi. Nggak bisa uang, ya saya suruh sedekah joget. Nggak bisa sedekah uang, ya sedekah profesi. Sedekah dangdut. Sedekah menghibur. Nah bapak kalau punya uang, sedekah uang. Kalau bapak nggak bisa, ya bapak bertani. Niatnya jangan untuk dijual, tapi untuk sedekah. Kayak saya juga begitu. Nanam padi, berasnya buat sedekah anak yatim. Miara sapi, dagingnya buat anak yatim. Bikin odong-odong, odong-odongnya buat anak yatim. Pokoknya apa aja buat anak yatim, apa aja buat sedekah. Nanti kita nyesel seumur, bukan seumur hidup, orang kita udah mati, nyesel sampai akhirat. Dunia hidup hanya untuk senang-senang, untuk bisnis, dan bisnis. Kata Allah, goblok. Kok goblok? Bisnis lo diwarisin ke anak cucu lo. Apa anak cucu lo nanti ingat sama lo? Lo lihat tuh pemimpin negeri ini. Mana anaknya yang diwarisin kekuasaan, yang diwarisin harta? Nggak ada yang ingat kakeknya, walaupun kakeknya dulu jadi presiden atau jadi menteri. Jadi gimana dong kata Allah? Ya sedekah aja masing-masing. Oh iya deh. Jadi bapak paksain sedekah. Ibu juga sedekah, ibu sedekah, bapak sedekah masing-masing. Karena nanti sedekahnya ibu tidak akan melekat di bapak. Sedekahnya bapak tidak akan melekat di ibu. Nggak akan. Masing-masing. Bapak sedekah ya buat teman bapak dikubur. Ibu ya sedekah buat teman ibu dikubur. Jadi sedekahnya maksa. Dan ibu mesti ingat loh, nanti kalau ibu mati, bapak tidak akan nengokin di kuburan setahun 2 kali, nggak mungkin. Paling nengokin kuburan kalau sempet, kalau nggak sempet nggak mungkin. Saya punya teman dan saya lihat sendiri, adik dari istri saya udah meninggal, nggak pernah kita nengokin kuburan. Walaupun anaknya saya pelihara di rumah saya, nggak pernah saya nengok. Nggak sempet bos, udah jalannya jauh, masuk ke dalam-dalam, rebeh. Nah gimana coba? Dikirimin doa, nggak mungkin. Kita habis sholat buru-buru gelar sajadah langsung aktivitas. Nah maunya saya bapak sedekah harus maksa. Gimana caranya bapak sedekah harus maksa? Setiap duit yang bapak keluarin berbarengan dengan sedekah. Bapak beli rokok, berapa rokoknya? 20.000. Bapak tabung buat sedekah 2.000 atau 1.000. Nanti tiap Jumat bapak keluarin sedekah Jumat barokah. Bapak beli rokok berapa? 20.000. Simpan 1.000 buat sedekah Jumat. Kalau nggak nyesel pak seumur hidup. Asli, seumur hidup. Udah mati nggak mungkin hidup. Ibu juga begitu. 2, paksain baca Quran. Harus baca Quran. Karena baca Quran buat temen di kubur, buat penerang. Kita nggak bisa ngandelin anak.
Coba ya Bapak lihat anak-anak sekarang. Mana ada yang doain buat bapaknya? Nggak ada. Apalagi malam Jumat. Mendingan nongkrong di Gultik. Gule Tikungan ya, Blok M. Malam Jumat. Ngapain baca Yasin? Nah, jadi Bapak dan Ibu paksain baca Quran. Paksain baca Quran. Paksain baca Quran. Paksain. Buat temen apa? Buat temen nanti dikubur. Buat penerang di kuburan. Berapa kali sih Pak Haji baca Quran? Sekali. Dari jam 00 sampai matahari terbit. Saya nggak bisa Pak Haji. Paksain. 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 Nanti tanaman Bapak subur. Nanti Bapak rezekinya banyak. Utangnya lunas sendiri. Hanya dengan baca Quran. Setuju. Terus apa lagi bos? Coba cerita. Setelah dengerin semprotan dari saya. Yang ini tadi Pak ya. Nah, Alhamdulillah Pak. Terus saya ini punya pengen kontol. Sabda, punya kontol ya. Pengen disabdain Pak Haji lah. Ya. Untuk melaksanakan ilmu RDI. Ya. Satu. Kedua, kan saya dengar di YouTube itu ada air asin Pak. Ya. Saya pengen bisa membuat itu untuk nolong sesama atau nolong diri saya diri saya dulu, keluarga itu. Terus dengan melakukan ilmunya RDI, pastikan hajat saya bisa kabul Pak. Ya, itu. Kalau Bapak udah bikin air asinan, nanti rezekinya banyak banget Pak. Nanti Bapak emang bisa megang rezeki banyak banget? Nggak bisa lah, kewalahan Pak. Bisa bikin air asinan luar biasa nih. Tamunya banyaknya luar biasa. Duitnya banyak banget. Nanti Bapak bisa gak? Nanti Bapak nggak ke sawah, nggak sempat. Ya, pasti bisa lah Pak. Orang ini saya kan pertama kata Pak Haji nggak boleh berandai-andai. Jadi saya takut mau ngomong. Apa? Karena saya kalau dengar sama di YouTube itu kan nggak boleh berandai-andai atau berharap. Jadi kadang kalau mau ngomong kalimat apa ya, takut bablasan. Ya. Ya pengennya kan nolong orang gitu Pak ya. Kalau umpamanya sakit, nolong ya itunya. Nanti ya, Bapak tetap, capek gak? Tamunya banyak nanti Bapak capek. Nggak apa-apa Pak kalau nggak bisa apa-apa. itu ya. Oh ya udah. Kan saya bisa kembali lagi ke sini minta petuah dari Bapak lagi kalau ini Pak. Oh iya. Itu. Nggak apa-apa, nanti diajarin. Nganggur-nganggur ini Pak, kalau saya tani aja ya. Nggak apa-apa, nanti diajarin ya. Cara bikin air asinan nanti saya bikinin. Bisa ajarin, gampang kok. Pokoknya resikonya nih, ada resikonya. Siap. Kalau Bapak bikin air asinan, duitnya nggak ada serinya. Datang terus, masuk sendiri. Alhamdulillah. Kalau Bapak bikin air asinan, tamunya nggak ketulungan, penuh. Alhamdulillah. Pada datang semua. Gitu resikonya air asinan. Ya. Terus apa lagi? Bapak cerita apa lagi ke Pak Haji Marco. Saya ke toilet bentar. Yuk. Siap. Cerita ke Haji Marco. Pak Haji maaf ini Pak Haji ya. Ya Haji Marco. Enggak apa-apa Pak Haji ya. Ya silakan. Ini ketemu Pak Haji alhamdulillah sudah 2 kali ini di Bandar Lampung saya ketemu. Saya. Iya berjabat tangan alhamdulillah. 3 kali di kolam renang kemarin ya ketemu. Alhamdulillah sehat selalu Pak Haji. Amin. Nah, Alhamdulillah. ini Pak Haji dibantu untuk cara nyentongin uang atau gimana kalau dipaksa sedekah apa tadi Pak. Ini ya insya Allah ya bisa. Kalau kira-kira bisa nggak Pak? Kami ini berdua nunggu katanya tanggal 23 ada anak yatim pulang umroh. Iya betul. Katanya kalau bisa kami ingin nunggu di sini. Oh iya Pak, nanti Bapak bilang ke Pak Haji kalau Bapak mau nunggu anak yatim umroh yang pulang. Jadi sementara ini kan untuk tempat tidurnya aja yang bikin apa? Takutnya penuh ya Pak ya. Karena kalau di depan sana itu cuma 3 hari udah diusir-usir. Kalau untuk makan Bapak bisa
makan soto jam sore, jam 5-an, jam 9 sampai habis tahajud. Terus kalau Bapak bosan bisa ke kantin sebelah. Itu untuk tanggal 23 ya? Tanggal 23 anak-anak yatimnya memang pulang. Nanti sama Pak Haji dikasih tahu tanggal berapa, jam berapanya. Ya, anak yatim kandang B, ya, yatim pulang dari umroh. Bapak ini ingin nunggu anak-anak yatim pulang umroh Pak Haji. Oh iya. Kalau diizinkan Pak. Boleh lah. Boleh. Boleh. Pak, hampir nih Pak 100%. Bahkan 1000%. Tamu-tamu RDAY yang nyambut anak yatim pulang umroh di RDAY, di masjid. Hampir 100% hajatnya terkabul. Amin. Tapi mesti ada ritualnya. Kalau dijemput di bandara kan gak ada ritualnya. Mesti ada ritualnya, ada salawatan, ada ritualnya. Siapa? Ritual apa ya? Kalau skripsi itu ada judul, Ya. ada pendahuluan, ada daftar isi, baru bab 1, bab 2, bab 3 gitu ya. Jadi Bapak mesti ada ritualnya nanti di sini, ikut ritual ya di masjid ya. Iya, iya Pak. Jangan jemput di bandara, jemputnya di sini. Ya, saya nggak setuju jemput di bandara. Saya di sisi sini aja Pak. Kan Ya, pikir di saya bandara kan bisa soalnya kita diusir-usir sama sapam. bisa ikut ini Pak. Saya kan bisa ikut apa Bu, ke hijab. Ya. Kan alhamdulillah mumpung bisa. Ya, masih jemput anak kesini. yatimnya di masjid RDAI aja ya. Boleh Pak ya? Boleh. Siap. Kan saya buka gratis. Iya. Gratis, nggak Lama nggak nunggu kami bayar. di sini Pak ya. Di Iya. masjid ya. Kalau jemput di bandara saya nggak setuju. Siap. Saya dari 2011 berangkatin anak yatim ke RDAY, ke masjid, ke umroh. Dari 2011 Siap. tidak ada satupun tamu RDAY yang ijab di bandara terkabul, nggak ada saya lihat. Semuanya hampir yang pada ijab di masjid karena kurang sakral. Siap. Diusir-usir sapam kurang sakral. Ya, besok di sini ya. Sama ibu ya. Iya. Alhamdulillah. Sambil ijab Bapak sambil nenen bisa gak? Malu Pak. Alah malu apa? Iya. Ya Harus alhamdulillah nenek. Pak bisa bertemu. Saya mohon izin untuk atau diberikanlah apa Bu ini Bu? Lagi ngomong apa? Sabdanya untuk saya melaksanakan ilmu RDI untuk menolong sesama, terutama diri sendiri, minta sama Allah. Cuman untuk baca Quran itu Pak, kadang saya paksa ngantuk bener Pak. Oh iya Pak, saya mau tanya. Saya kan kadang susah tidur Pak. Kalau saya jam 12 belum tidur, terus mandi, terus baca Al-Quran, boleh nggak itu Pak? Bagusnya gimana? Bagusnya gimana? Manut sama Bapak. Kalau bisa tidur dulu. Siap. Kalau bisa tidur dulu. Kadang kan nyampe ya apa ya, mikir apa-apa, kok nggak bisa tidur, badan capek gitu kan. Kalau jam 12 mandi pandan. Ya, istri saya yang ngasih tahu Pak. Kalau istri saya memang sudah pernah ke sini, ya alhamdulillah. Kalau yang kecil-kecil yang nggak disangka-sangka ya datang. Itu alhamdulillah, nggak dipungkiri. Melaksanakan ilmunya Pak Haji. Itu alhamdulillah. Cuman penasarannya kan belum pernah jabat tangan, belum Ya. disabda. Boleh. Pokoknya nanti Bapak paksain gimana caranya. Jangan pulang dulu ke Lampung. Ijab di sini. Siap. Dia pulangnya tanggal 23. Tanggal 20. Tanggal 23. Sekarang tanggal 20. Tanggal 20. 3 hari lagi. 3 hari lagi. Nanti Bapak makan gratis kok. Makan gratis, minum gratis tuh di masjid ya. Di sebelahnya apa namanya tuh, sebelah masjid. Di kantin. Sotomi. Jam-jamnya makan jam berapa sih? Jam 5 sore. Jam 9 malam. Habis tahajud pagi. Nanti kalau Bapak mau jajan nanti di kantin. Ya. Jadi Bapak paksain. Bolong juga tadi Pak. Udah. Ngobrol bolong. Oh ya, diajak ngobrol ya. Istri saya ya mau ijab. Udah enggak? Ya iya. Katanya enggak libur hari ini untuk kudanya. Oh, iya. Ada di bolong naik ke atas.
Enggak, maksudnya untuk ijab naik kudanya libur kan, ada yang ngomong Pak adminnya hari Senin libur. Oh libur Senin. Oh karyawannya punya pesugihan. Enggak tahu saya Pak. Pesugihannya hari Senin. Jadi kalau hari Senin tuh ada itu namanya Pantai Laut Selatan. Pantangan. Oh iya Pak. Bapak kan nanam. Iya. Nanam apa? Mau Kegiatannya apa nanam? kegiatannya yang sekarang Pak ya. Kalau dulu kan lah belangsak lah Pak kemana-mana ngeriditin apa. Kalau dulu hancur tahun 2019 nyalon lurah nggak jadi, itu ceritanya. Ente piro Pak? Ya sekitar 100-an, nggak banyak kalau 100 juta. Iya. Tuh dulu duitnya ngumpulin berapa lama tuh 100 juta Pak? Lama Pak, terus tambah ngutang. Makanya sekarang punya amanah, cuman atas nama. Kalau ngutang nggak apa-apa. Setuju saya ngutang. Atas nama anak saya Pak. Ya. Jadi saya punya utang di Mandiri atas nama anak saya. Anak saya diteleponin terus, kata ibunya udah lunas. Oh iya. Dijawab sama anak saya, lunas kepi Bu, aku diteleponi Pak. Cangkemmu Bu. Cangkem ibu Tuh. Ya alhamdulillah, terus ya masih lah Pak, makanya kesini ini pengen pasti dari sini dapat uang melimpah itu aja. Ya buktinya Pak, kemarin nanam kacang modal 2,5 kilo. Ini cerita Kacang apa? Boleh panen kacang tanah kan ya? Kacang apa? Kacang tanah. Oh iya. Kan baru belajar saya. Modal 2,5 kilo. Modal 2,5 kilo. Saya tanduk, saya cangkul sendiri, saya tanam, saya tajuk sendiri 3 bulan. 3 bulan setengah Ibu ya. 3 bulan setengah, kata ibunya siramin air cebokan. Ya cebok air cebokan. Siramin sama dia. Kontol ya. Oh. Nah udah itu panen, nggak nyangka Pak, nggak nyangka. Alhamdulillah bisa bagi tetangga itu setengah kilo. Terus saya buat bibit semua kan. Saya buat bibit semua, saya kupas itu dapat 8 kilo setengahan lah. Itu buat bibit. Masih saya tanam, masih ada sekitar 3/4 kilo belum selesai karena saya pengen kesini, saya tinggal kesini. Ibunya pas punya rezeki, ayo kita ke tempat Pak Haji. Wow. Ikut saya katanya. Itu Pak, maksain. berarti air cebokan alat kelamin Bapak super manjur. Yang ini Pak, yang nyaranin. Yang nyiramin dia kadangan yang telaten. Saya kan nggak telaten, cuman kadang-kadang. Tapi yang nyebok Bapak. Saya kadang cebok. Yang nyebokin lebih manjur kan istri ada kolam Pak. itu Pak, ada kolam. Bapak mangkrak. berendam di kolam. Kadang-kadang Berendam ya. semprot. Bapak berendam di kolam ya. Kolam. Bohong nggak itu kecebong banyak Pak. Iya. Kodok. Ya, alhamdulillah Pak itu. Ya, pokoknya kalau yang ngelakuin ilmu Bapak itu nggak kerasa, yang kecil-kecil sudah banyak Pak. Udah banyak. Apa Iya. Pak yang kecil-kecil yang udah terkabul praktekin ilmu RDAY? Ini bener Pak, saya nggak jujur. Pak, saya nggak punya uang. Ibunya juga agak ngeluh. Kan saya punya anak saya punya sana satu rantai di Sukajawa itu. Anak Bapak berapa semuanya? Anak saya yang hidup ya. Ya. Yang hidup alhamdulillah 3. Kalau yang sama yang nggak hidup? 5. Oh 5. Yang nggak hidup 2. Yang 16 jam, terus yang trek 1. Anaknya 5 dari ibu. Iya. Itu lahir semuanya normal atau ada yang sesar? Bu? Normal semua Pak, alhamdulillah. Waduh, berarti Iya. alat kelamin ibu pulen dong ya. Normal semua Pak, alhamdulillah itu. Nah, pas nggak ada duit sama sekali Pak, jadi datanglah orang yang sana. Saya nggak mikir sama sekali, ngobrol, assalamualaikum, masuk, apa, Pak, ini tanah sana saya tanamin sayuran ya, ya sana kata saya, nggak enak Pak, saya sewa aja ya. Wong tanah titik kok disewa sih, kata saya, namanya katakan rasa Pak ya. Ya Bapak kan beli katanya kan. Tanah ya, titik. Ya tanah setitik ya Oh, serantai Pak. tanah Kalau di sana sedikit. serantai kan dikit gitu kan. Ya. Ini saya sewa 2 tahun, saya kasih duit 400, saya kasih istri saya 300 Ibu ya. Nah itu alhamdulillah saya bisa beli rokok. Itu kan kita nggak nyangka Pak ya. Terus pas istri saya melaksanakan, kami dulu itu setahun apa 2 tahun sih di Pankai Bu. Itu
belilah kami dipan waktu itu. Enggak diantar-antar sama tukangnya. Nggak diantar-antar sama tukangnya. Iya. Nah, kami sudah lupa, ibunya udah terus jalan itu. Dadak datang. Dadak datang. Kan waktu itu ongkos saya nggak ada. Untuk ongkosinya datang, udah saya tolak. Terus dia ini aja apa? Diturunin aja. Mana dipasang di mana? Pasanglah di kamar. Pasang tek. Piye Pak akoran di ongkos iki? Ya wis enggak apa-apa lah. Alhamdulillah nyampe sekarang enggak ke rumah-rumah dia. Kapan tuh Pikir Pak? saya udah hilang itu. Dia nganterin apa Pak? Dipan Pak. Oh dipan. Iya, dipan tempat tidur seperangkat waktu itu kan dipannya tingkat. Jadi harganya dia minta 10.000 waktu kami masih ada duit itu Pak. 10.000 tuh 10 juta? Iya. Oh, waktu itu. Anak yang beli bukan saya. Saya cuma membelikan. Duitnya duit anak saya waktu itu. Kan udah 3 tahun kan udah hilang Pak ya harusnya ya. Udah lupa. Nah, saya ini melaksanakan ilmunya Pak Haji istri saya. Jadi meraktekinnya gimana? Oh itu. Coba cerita dulu, meraktekinnya gimana? Mandi jam 12. Mandi jam 12. Salat tahajud. Tuh? Tapi saya nggak bisa baca Quran. Nggak apa-apa. Bacanya ya latinnya kayak itunya. Terus lanjut. Iya, nggak bisa baca Quran. Kadang kalau udah ngantuk tidur Pak. Tapi siap. Tapi rutin. Apa? Rutin bangun malam. Bangun malam. Oh iya. Terus darah tinggi juga normal. Ya, iya Pak. Dulu pernah lupa saya. Setiap hari ngonsumsi obat darah tinggi sebelum ketemu ilmunya di YouTube. Dia ngomong sama saya, dia melaksanakan. Alhamdulillah Pak, nggak ngonsumsi. Paling-paling kalau dia lagi mumet, kalau kan biasanya saya yang mijet, Ya. saya pijetin. Udah, ini saya sekarang juga jarang mijetin. Oh dulu Bapak mijetin Ibu. Iya, kalau dia lagi pusing. Yang dipijetin bagian apa? Sini Pak. Saya terapi sininya. Oh alat kelamin Ibu dipijit. Kakinya. Oh kaki. Terapi sembuh. Kalau Haji Marco mijitin istrinya alat kelaminnya itu Siti Mariam. Dipijit, dijilat, dipijit, dijilat. Manjur tuh Pak, bisa datang duit miliaran. Amin. Kapan terakhir Bapak jilat alat kelamin istri Bapak kalau boleh tahu kapan? Udah lama Pak, itu tahu waktu masih agak muda dulu. Kalau udah tua enggak lagi. Udah lama Kalau Pak. Bapak tadi bilang, Pak Haji hari ini atau tadi siang saya jilat alat kelamin istri saya, tanpa Bapak ibadah langsung saya kasih bonus umroh gratis. Amin. Oh, enggak lah Pak, orangnya kita jujur Pak. Sama Pak Haji nggak berani bohong saya. Iya. Kalau Bapak tadi beneran jilatin alat kelaminnya istri di kantin, di kantin, di meja makan, Bapak nunduk ke bawah, roknya Ibu dibuka, dijilatin alat kelaminnya Ibu, dijilatin, itu langsung saya kasih bonus umroh gratis. Bahkan kalau bisa haji visa produk gratis. Karena ini hari Senin barokah. Gitu. Biasanya kalau orang alat kelaminnya dijilatin sama suaminya hari Senin itu ada aja duit masuk. Apa 500.000, apa 1 juta itu pasti. Makanya kalau Bapak jilatin hari ini Senin barokah. Nih di penonton langsung pada praktek. Gimana nih ngasih hadiahnya? Enggak berani Pak. Hah? Enggak berani lah Pak. Kalau berani dia. Enggak berani lah. Nanti pembuktiannya dengan video call sama Haji Marco. Enggak berani Pak. Siapa yang hari Senin jilatin alat kelamin istrinya, duitnya pasti masuk. Nggak pernah nggak.
Raketan 500.000, raketan 1 juta, raketan berapa pasti masuk. Nah itu ciri-cirinya duit akan datang terus. Tapi kan kita kadang apa iya, kok apa iya, pasti iyalah. Nggak ada apa iya. Nggak tahu Pak, kalau dulu lagi muda kan Ya wes kita jilat. hawa ya, Pak, ya. Ini kan mumpung masih hari Senin. Ayo jilatin sekarang, tak tunggu nih. Nggak berani Pak, Nggak malu, berani. Pak.